Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Adi Prayoga selaku moderator. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu Dewi berikan selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan yang sudah Ibu Dewi berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sajida. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi, di mana pertanyaannya adalah mengapa ovarium termasuk ke dalam organ genitalia pada wanita? Karena ovarium berperan penting dalam reproduksi pada wanita, di mana yang fungsinya adalah sebagai penghasil sel telur dan penghasil hormon seks utama pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron, yang lalu akan dialirkan ke dalam darah. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mardia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi mengenai jenis dan variasi himen. Di sini terdapat 4 jenis dan variasi himen. Yang pertama, anular himen, yang mana terdapat lubang di tengah selaput berbentuk oval. Jenis ini tidak serta-merta seragam seperti pada gambar, akan tetapi banyak variasi dan elastisitasnya serta ketebalan yang bisa berbeda-beda. Yang kedua, septate himen. Jenis ini bersekat dan sekatnya bisa ada di permukaan atau bahkan bisa memanjang sampai dalam. Dan robek tidaknya sangat bergantung lebar dan elastisitas sekat serta sisa ruangan atau pori atau lubang yang tidak tertutup oleh sekat. Yang ketiga, cibriform himen. Jenis ini memiliki lubang kecil-kecil di tengah membran selaput himen seperti saringan. Yang keempat, imperforate himen, selaput yang sama sekali tidak berlubang. Jenis ini menimbulkan keluhan berupa darah haid yang tidak bisa keluar dan sering disertai sakit perut secara periodik karena darah tidak bisa keluar dan harus segera dilakukan insisi oleh dokter. Terima kasih, saya serahkan kepada penjawab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Arsilia Fitriawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang fungsi dari ovarium, apakah hanya untuk menghasilkan ovum saja atau ada fungsi lainnya. Fungsi ovarium bukan hanya untuk menghasilkan ovum saja. Selain itu, berfungsi untuk memproduksi hormon yakni hormon estrogen dan progesteron. Keduanya bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder wanita. Nah, dua hormon wanita itu berperan dalam menyiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Di sisi lain, ovarium juga memproduksi hormon testosteron atau disebut juga hormon pria dalam jumlah sangat kecil. Selanjutnya, fungsi ovarium ialah melepaskan telur atau oosit. Ovarium akan melepaskan satu sel telur. Cukup sekian yang saya sampaikan, kembalikan kepada penjawab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurasana dari tingkat 1A Profesi Nurse kelompok 2 tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi tentang apa pengaruh hormon estrogen pada saat wanita menstruasi. Hormon estrogen bertugas untuk mengatur siklus haid dan berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka kadar estrogen akan menurun tajam dan pada saat itulah haid akan dimulai. Namun, jika sel telur dibuahi, maka hormon estrogen akan bekerja sama dengan hormon progesteron untuk menghentikan ovulasi selama kehamilan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Faturanti dengan NPM P20620521008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi, yaitu kenapa perlu adanya tuba falopi, fungsi utamanya apa, terutama yang berkaitan dengan proses kehamilan. Jadi di sini jawabannya yaitu karena tuba falopi ini berfungsi sebagai menyalurkan sel telur ke uterus atau juga berfungsi sebagai berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi.
dan juga sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Jika tuba falopi ini tersumbat, maka perjalanan sel telur menuju rahim akan terhambat, sehingga proses pembuahan tidak dapat terjadi. Kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan kesuburan atau infertilitas atau kesulitan dalam memulai proses terjadinya kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Galang Adi Prayoga. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu Dewi berikan kepada saya. Pertanyaannya adalah, apakah laki-laki mempunyai hormon prolaktin? Menurut yang saya baca dan saya pahami, pria juga mempunyai hormon prolaktin tetapi tidak sebanyak perempuan. Fungsi hormon prolaktin pada pria juga untuk merangsang produksi sperma. Nah, selain itu, dalam kadar normal, hormon prolaktin juga berfungsi untuk menstabilkan gairah seks pada pria. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi hormon oksitoksin pada wanita? Fungsi hormon oksitoksin pada wanita yaitu untuk mempersiapkan kelahiran bayi menjelang persalinan. Tubuh wanita akan menghasilkan hormon oksitoksin untuk merangsang kontraksi rahim. Hormon ini juga meningkatkan produksi prostaglandin. Nah, pada prostaglandin ini terbilang sangat penting karena dibutuhkan dalam sistem reproduksi serta proses penyembuhan luka secara alami, sehingga kontraksi semakin intens dan mempengaruhi proses pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Hujaimah. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dewi. Yang pertama, siapa yang mencetuskan terjadinya ovulasi? Proses ini diatur oleh bagian otak yang disebut dengan hipotalamus. Kemudian, mengapa hal tersebut dikeluarkan? Waktu subur atau pelepasan sel telur adalah proses ilmiah yang akan terjadi pada setiap wanita yang sehat. Kemudian, pada proses ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap folikuler. Tahap folikuler ini bekerja ketika lendir telah melapisi lapisan sel telur dan bersiap untuk bergerak keluar menuju rahim. Pada saat itu, rahim sudah mulai siap untuk menerima telur sehingga dinding-dinding rahim menebal. Kemudian yang kedua yaitu ovulasi. Ketika mendekati masa ovulasi, produksi lendir serviks akan meningkat. Lendir serviks ini juga berperan membantu sperma berenang menuju sistem reproduksi wanita. Dan yang terakhir itu ada tahap luteal. Pada proses ini, jika pembuahan berhasil, maka sel telur tersebut akan langsung ditanam tubuh pada dinding-dinding rahim dengan bantuan hormon LH. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan sama sekali, telur dan dinding rahim yang sudah menebal akan meluruh. Nah, saat itulah akan terjadi proses menstruasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ari Pujiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi tentang apa yang dimaksud dorman dan kenapa oosit primer bisa berkurang pada masa pubertas. Yang dimaksud dengan dorman yaitu masa istirahat atau fase istirahat. Dan kenapa oosit primer bisa berkurang pada masa pubertas? Karena oosit primer mengalami degenerasi sehingga ketika memasuki masa puber, jumlah tersebut menurun hingga tinggal sekitar 200.000 pada tiap ovariumnya. Oosit primer ini mengalami masa istirahat atau dorman. Kemudian proses oogenesis akan dilanjutkan setelah wanita mengalami masa puber lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Slihatini dengan NPMP 206205021009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi, yaitu mengenai proses terjadinya oogenesis. Saat pubertas, oosit primer akan melanjutkan meiosis pertama, yaitu menghasilkan satu oosit sekunder dan satu polosit primer. Oosit sekunder akan melanjutkan ke meiosis kedua, tetapi tidak selesai sampai terjadinya ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder akan berdegenerasi. Jika terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan dilanjutkan kembali dengan menghasilkan satu ootit dan dua polosit sekunder. Hasil akhir dari oogenesis yaitu satu ootit yang akan tumbuh ovum dan 3 buah polosit sekunder. Ketika mengalami oogenesis, oosit yang berada dalam suatu folikel
berfungsi sebagai menyediakan makanan bagi oosit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aisyah Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Widya Srihartini. Follicle the graft adalah eksudat dari plasma yang merupakan hasil sekresi dari oosit dan sel granusola. Cairan tersebut merupakan medium yang mana residu sel granusola dan oosit serta molekul-molekul regulator harus melewatinya untuk keluar melalui membran folikel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dikarenakan semua pertanyaan sudah terjawab, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pembawaan materi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.